Oh, oke, baik. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami ingin mencoba untuk mempresentasikan hasil dari laporan yang telah kami buat mengenai aplikasi toko kasir. Sebelum melakukan presentasi, terlebih dahulu kami memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Di sini saya sendiri, Antoni Randi Arjun, dengan NIM 13011-80399. Next. Ada Muhammad Sakif Mazib Ramadan dengan NIM 13011-80227. Selanjutnya saya Muhammad Rizky Akbar dengan NIM 13011184137. Dan ada saya Randika Dwi Maulana Rashid dengan NIM 13011-80361. Oke, untuk presentasi pertama akan dijelaskan oleh Randika Dwi. Untuk yang pertama, di sini terdapat use case diagram dari aplikasi kami, yaitu aplikasi toko kasir. Pada use case ini merupakan use case secara keseluruhan. Untuk user sendiri, di sini kami memiliki 3 user yang berperan di dalam aplikasi kami. Yang pertama ada admin sendiri. Admin di sini berperan sebagai yang memegang semua akses pada sistem aplikasi. Lalu yang kedua ada pegawai kasir. Pegawai kasir di sini berperan sebagai orang yang bertugas menjalankan segala proses transaksi di kasir sebuah toko. Dan yang ketiga ada user staf gudang. Staf gudang di sini berperan sebagai pegawai yang ditugaskan untuk mengelola barang yang ada di gudang. Next. Untuk pertama di sini ada use case diagram dari admin yang merupakan penjelasan lebih lanjutnya. Di admin sendiri terdapat 8 use case. Yang pertama ada manage data transaksi. Manage data transaksi berfungsi untuk mengatur segala data transaksi yang terjadi pada sistem. Di sini dia bisa melihat, mengedit, menghapus, dan mencari sebuah transaksi. Yang kedua ada manage data barang. Manage data barang berfungsi untuk mengatur segala data barang yang ada di gudang dan diteruskan kepada sistem. Di sini admin bisa melihat barang, mengedit, menghapus, dan mencari barang. Selanjutnya ada memanage data kategori barang. Manage data kategori barang berfungsi untuk mengkategorikan suatu barang, seperti barang makanan atau minuman. Nah, di sini admin bisa menambahkan, mengedit, menghapus, dan mencari juga. Untuk yang keempat yaitu manage data satuan barang, yang berfungsi untuk mengklasifikasikan ukuran barang. Di sini admin bisa menambahkan, mengedit, menghapus, dan mencari satuan barang. Next. Selanjutnya manage data stok masuk. Untuk manage data stok masuk di sini berfungsi sebagai memasukkan data barang yang masuk ke dalam gudang. Di sini admin bisa menambahkan, mengedit, menghapus, dan juga melihat data barang yang masuk. Yang kedua, manage data stok keluar. Untuk manage data stok keluar juga kurang lebih sama dari stok masuk. Di sini admin bisa menambahkan, mengedit, menghapus, dan juga mencari data stok barang yang sudah keluar. Lalu yang ketiga, selanjutnya ada manage data supplier. Untuk supplier di sini berfungsi sebagai untuk mengatur segala data supplier yang ada di dalam database dan diteruskan kepada sistem. Di sini admin bisa menambahkan, mengedit, menghapus, dan juga mencari data supplier. Selanjutnya ada manage data perusahaan, yaitu di sini berfungsi sebagai mengatur segala data perusahaan dari supplier yang admin pesan dan diteruskan ke dalam database dan diteruskan kepada sistem. Di sini juga admin bisa menambahkan, mengedit, menghapus, dan juga mencari data perusahaan. Dan yang terakhir, admin di sini bisa melihat lapor keuangan. Itu bisa melihat semua keseluruhan transaksi dari transaksi yang terjadi pada kasir. Di sini juga admin bisa melihat, mengedit, menghapus, dan juga mencari
data laporan. Untuk user selanjutnya ada pegawai kasir. Pegawai kasir di sini cuman terdapat 2 use case yang dijalankan oleh pegawai kasir. Yang pertama, memanage data transaksi. Di sini pegawai kasir bisa menambahkan transaksi, melihat, menghapus, dan mencari transaksi. Dan selanjutnya mencetak struk pembelian. Di sini pegawai kasir bisa mencetak struk dari segala customer yang sudah membeli di kasir tersebut. Selanjutnya ada pegawai staf gudang. Untuk pegawai staf gudang terdapat 6 use case. Yang pertama ada manage data kategori barang. Di sini berfungsi sebagai untuk mengkategorikan barang dan kurang lebih sama kayak di admin tadi. Dia bisa menambahkan, mengedit, menghapus, dan mencari kategori barang. Selanjutnya bisa manage data kategori barang. Staf gudang bisa menambahkan, mengedit, menghapus, dan mencari. Yang ketiga ada manage data stok masuk, yang kurang lebih sama kayak admin, yang di sini staf gudang bisa menambahkan, mengedit, menghapus, dan mencari stok masuk dalam gudang. Selanjutnya manage data stok keluar, yang kurang lebih sama kayak seperti admin tadi. Staf gudang bisa menambahkan, mengedit, menghapus, dan mencari data stok keluar barang tersebut. Yang selanjutnya manage data supplier. Staf gudang juga bisa menambahkan supplier, mengedit, menghapus, dan mencari data supplier. Dan yang terakhir, use case terakhir dari staf gudang yaitu manage data perusahaan. Ya, dia bisa menambahkan, mengedit, menghapus, dan mencari data perusahaan. Berikut adalah deskripsi yang sudah saya jelaskan di dalam use case di atas. Yang kurang lebih sama isinya. Lanjut. Ya, lanjut. Di sini ada class diagram. Coba Sakib di zoom ke bagian login. Nah, untuk pertama-tama untuk mengakses web ini kita diharuskan untuk login. Di sini membutuhkan username dan password. Nah, lalu setelah masuk di sini ada user. User memiliki atribut username, password, nama, alamat, dan nomor telepon. Lalu di user ini kita ada inheritance. Jadi kita dijadikan ada admin, staf gudang, dan ada pegawai kasir. Nah, di admin ini ada fungsi yang khusus bisa dijalankan oleh admin, yaitu registrasi. Registrasi ini untuk membuat user baru. Terus ada cek laporan keuangan juga dan login. Coba ke scroll bawah dikit. Admin ini itu berelasi dengan banyak class. Antara lain ini stok masuk, stok keluar. Nah, ini akan berpengaruh ke jumlah barang yang ada di gudang. Lalu ada berelasi juga ke kategori dan satuan. Lalu ke atas, coba kita atas. Ada ke data perusahaan dan data supplier juga. Kanan coba. Nah, berelasi juga ke laporan keuangan. Nah, lalu ada staf gudang. Staf gudang juga sama, yaitu memanage data barang. Dia akan berelasi ke kategori, satuan, stok masuk dan stok barang, stok masuk barang, dan stok keluar barang. Lalu ada di sebelah kanan nih, pegawai kasir. Pegawai kasir adalah tugasnya adalah untuk melakukan transaksi dengan pembeli. Jadi di sini dia bisa input transaksi, edit transaksi, delete transaksi, view transaksi, search barang juga, dan tentunya cetak struk. Nah, di pegawai kasir ini berelasi dengan transaksi, lalu di transaksi ini berelasi dengan struk dan detail transaksi. Nah, di detail transaksi ini akan menampilkan barang apa saja yang dibeli oleh pembeli.
Lanjut. Nah, ini adalah untuk deskripsi class diagram. Kurang lebih sama seperti yang dijelaskan oleh Saudara Randika. Lanjut. Ini adalah deployment diagram. Di sini pada awalnya user mengakses ke web browser, bisa menggunakan Firefox atau Chrome atau bisa juga Opera Mini. Nah, lalu si web browser ini melakukan mengkoneksikan dengan web server, yang dimana itu ada model, view, dan controller, yang mana nantinya di model ini akan berhubungan dengan database server, yang mana database server ini bernama DB Kasir, yang dijalankan oleh MySQL database server. Lalu di sini juga ada itu printer. Printer ini berfungsi untuk mencetak struk yang dijalankan oleh pegawai kasir. Lanjut. Nah, ini adalah penjelasan dari deployment diagram. Di sini ada user adalah entitas luar sistem yang menggunakan sistem yang telah dibuat untuk melakukan sesuatu. Lalu 2, application server adalah aplikasi komputer yang memiliki peran untuk memberi pelayanan terhadap setiap permintaan akses yang dilakukan oleh setiap komputer pengguna atau klien yang terhubung dengan jaringan. Lalu ada web browser. Perangkat lunak ini berfungsi untuk menerima dan menyajikan sumber informasi dari internet. Lalu ada juga HTTP web server, mengatur semua komunikasi yang terjadi antara browser dengan server untuk memproses sebuah website. Lalu ada database server. Program komputer ini mampu menyediakan layanan data untuk didistribusikan kepada komputer lain dengan kode program yang telah ditentukan. Lalu yang ketiga ada printer, adalah piranti yang menampilkan data dalam bentuk cetakan baik berupa teks maupun gambar atau grafik di atas kertas. Oke, selanjutnya hasil laporan mengenai graphic user interface. Di sini pertama ada GUI login. GUI login sendiri di sini ada menu ya, menu login yang terdiri dari username, password. Kemudian ada button login. Oke, next. Kemudian di sini ada GUI logout. GUI logout sendiri di sini untuk keluar dari aplikasi. Untuk buttonnya sendiri terdapat di pojok kiri bawah. Kemudian akan muncul pop-up atau modal yang berisi pertanyaan, apakah Anda yakin ingin logout? Di sini ada button ya dan tidak. Next. Selanjutnya di sini ada GUI admin dashboard. Tampilannya seperti ini. Next. Selanjutnya ada GUI admin transaksi. Di bagian transaksi ini terdapat beberapa data, yaitu ada ID transaksi, tanggal transaksi, nama kasir, total harga, total bayar, dan kembalian. Di bagian transaksi ini juga terdapat beberapa button fungsi button yang bisa melihat detail, kemudian bisa menghapus, kemudian bisa mencari transaksi. Next. Kemudian ada GUI admin barang. Di sini terdapat beberapa data. Ada ID barang, nama, kategori, harga, jumlah, satuan, dan aksi. Kemudian ada beberapa fungsi buttonnya. Ada edit, kemudian ada hapus, dan ada search barang. Next. Kemudian ada GUI admin kategori barang. Di bagian kategori barang ini terdapat beberapa data, yaitu ID kategori, kemudian ada kategori barang, dan aksi. Di sini juga ada beberapa fungsi button, edit, kemudian hapus, kemudian juga ada search barang.
search kategori barang. Kemudian juga ada terdapat button untuk menambahkan kategori barang. Next. Selanjutnya ada GUI admin satuan barang. Di bagian satuan barang ini terdapat datanya, yaitu ID satuan, kemudian ada satuan barang, kemudian ada beberapa tombol button, bisa ngedit, terus hapus, dan kemudian bisa search barang. Dan kemudian ada tombol untuk menambahkan satuan barangnya. Oke, next. Selanjutnya ada GUI admin stok masuk barang. Di stok masuk barang ini terdapat beberapa data. Yang pertama ada ID stok masuk, ID barang, tanggal masuk, nama barang, jumlah, dan satuan. Kemudian ada beberapa tombol button, fungsi button, ada edit sama hapus. Terus ada search untuk mencari stok masuk barang. Kemudian ada tombol untuk menambahkan stok masuk barang. Oke, next. Selanjutnya ada GUI admin stok keluar barang. Untuk stok keluar barang sendiri ada beberapa data, yaitu ada ID stok keluar, kemudian ada ID barang, kemudian ada tanggal keluar, nama barang, jumlah, satuan, dan keterangan. Di sini tidak ada tombol ada ya. Ada tombol fungsi buttonnya untuk menambahkan stok keluar. Kemudian ada search untuk mencari stok keluar barang. Di sini ada GUI admin supplier. Untuk supplier sendiri terdapat beberapa data. Ada ID supplier, nama supplier, nomor HP, alamat, nama perusahaan, dan kemudian di sini ada beberapa fungsi buttonnya. Ada edit dan hapus. Kemudian ada search untuk suppliernya. Kemudian di sini ada button untuk menambahkan supplier baru. Oke, next. Selanjutnya ada GUI admin perusahaan. Di perusahaan ini terdapat beberapa data. Ada ID perusahaan, kemudian ada nama perusahaan, nomor HP, alamat, email, dan di sini juga terdapat fungsi button edit hapus. Kemudian ada search untuk mencari perusahaan. Kemudian ada tombol untuk menambahkan tambah data untuk perusahaan. Oke, next. Selanjutnya dijelaskan. Kemudian ada GUI admin pegawai. Di bagian pegawai ini terdapat beberapa data, yaitu ada username, password, nama, role, alamat, nomor telepon, dan kemudian di sini ada beberapa fungsi button, ada edit, hapus, kemudian ada search untuk mencari pegawai, kemudian ada button untuk menambahkan pegawai baru. Kemudian ada GUI admin laporan keuangan. Di sini merupakan tampilan laporan keuangan. Di sini hanya terdapat button untuk melihat pemasukan. Kemudian di sini ada terdapat bulan serta tahun. Di sini juga terdapat beberapa datanya. Ada ID transaksi, tanggal transaksi, dan pemasukan. Kemudian di bagian bawah terdapat total pemasukan atau jumlah pemasukan yang telah didapat. Nah, ini merupakan GUI pegawai kasir dashboard. Tampilannya seperti ini. Oke, next. Selanjutnya di sini ada GUI pegawai kasir transaksi. Di sini terdapat beberapa data. Ada ID barang, nama, harga, jumlah, dan terdapat beberapa fungsi button, bisa edit dan hapus. Kemudian di bagian kiri ini untuk melakukan inputnya, memasukkan ID barang, nama, jumlah. Kemudian di sini ada button untuk tambah dan bayar. Kemudian di bagian atas juga terdapat ID transaksi.
di bagian bawah merupakan bagian untuk jumlah atau total dari transaksi. Oke, next. Kemudian di sini ada GUI pegawai kasir tabel transaksi. Terdapat datanya, yaitu ada ID barang, kemudian ada nama, ada harga, kemudian ada jumlah, kemudian ada fungsi buttonnya, ada edit dan hapus. Dan di bagian kirinya terdapat tampilan untuk menginputkan transaksi, ada ID barang, nama, serta jumlah. Kemudian di situ terdapat buttonnya, ada tambah dan bayar. Di bagian atas juga terdapat ID transaksi. Di bagian paling bawah ada jumlah total transaksinya. Next. Ada selanjutnya ada GUI pegawai kasir laporan keuangan. Sama seperti sebelumnya, ini merupakan laporan keuangannya. Di sini terdapat data, ada ID transaksi, tanggal transaksi, serta pemasukan. Kemudian ada button-buttonnya, ada pemasukan. Kemudian di sini ada bulan. Kemudian di sini ada tahun. Di bagian paling bawah ini merupakan total keseluruhan dari pemasukan. Oke, next. Dan selanjutnya ada GUI staf gudang dashboard. Oke. Ya, penjelasan oleh Sakib. Oke. Di sini ada GUI staf gudang dashboard. Ini merupakan tampilan awal ketika staf gudang melakukan login. GUI staf gudang barang, ketika staf gudang melakukan klik barang ini, maka akan menampilkan seperti ini, yang mana terdapat data ID barang, nama, kategori, harga, jumlah, satuan, dan juga aksi. Terdapat tombol button, yaitu edit, hapus, dan juga dapat mencari barang. Kemudian GUI staf gudang kategori barang. Di sini staf gudang dapat melakukan tambah kategori, edit, dan juga hapus. Ini sama seperti admin. Setelah itu, di dalam satuan barang juga, ini terdapat tambah satu, bisa melakukan tambah satuan barang, melakukan edit, dan juga hapus, serta mencari barang, satuan barang. Setelah itu, ada GUI staf gudang stok masuk barang. Di sini ada button tambah stok masuk, dan juga dapat melakukan edit serta hapus datanya, dan juga bisa mencari stok barang apa saja yang sudah masuk. Setelah itu GUI staf gudang stok keluar barang. Stok keluar barang di sini dapat melakukan tambah stok keluar dan juga dapat melakukan pencarian. Di sini ada datanya, yaitu ID stok keluar, ID barang, tanggal keluar, nama barang, jumlah, satuan, serta keterangan. Ini keterangan menjelaskan tentang apakah barang itu rusak atau sudah terjual. Selanjutnya ada GUI staf gudang supplier. Di sini GUI staf gudang dapat melakukan tambah supplier, bisa melakukan edit, dan juga menghapus supplier yang ada, serta bisa mencari data supplier. Setelah itu ada GUI staf gudang perusahaan. Di sini di dalam GUI staf gudang barang dapat melakukan tambah perusahaan, edit perusahaan, ataupun menghapus perusahaan, dan juga bisa mencari suatu perusahaan tersebut. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.